Ini rata-rata habis data untuk internet berapa nih? Ya mungkin paling sedikit 100.000 kali ya. 100.000 langsung habis ya. Nah 100.000 kali berapa penduduk di Indonesia? Kenapa sih harus bayar internet itu? Ya bisnis. Bisnisnya bukan sembarang bisnis, tapi bisnisnya adalah bisnisnya kapitalis. Jadi kalau ada orang yang mungkin ada kiai atau ada tokoh agama atau ada orang yang istilahnya itu melawan internet, nggak mau pakai internet, itu sebenarnya bagus juga, gitu ya. Artinya kita pakai internet, udah gitu internetnya isinya nggak jelas juga, gitu ya. Ya kalau yang bagus sih nggak apa-apa, yang banyak yang nggak bagus, udah bayar, mau ngomong saja bayar, mau telepon bayar, kirim ini bayar, berarti kita diperbudak nih sebenarnya. Ya, makanya banyak alternatif untuk bisa cari teknologinya. Berarti jangan pakai ini nih, harusnya jangan pakai yang operator itu, harus pakai yang lainnya. Gitu. Jadi itu adalah karakter, kalau filsafat ini adalah memang ilmuwan yang biasanya memang dari sisi kalau teori kebutuhannya Abraham Maslow ya, Abraham Maslow itu ini hanya untuk orang-orang yang memang sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Makan, ya gak apa belajar. Makan udah cukup, ya pakaian sudah cukup, rumah sudah cukup, ya semua kebutuhan dasar itu sudah cukup. Tinggal mau ngapain? Ya tinggal hidup. Hidup mau makan apa saja bisa, mau pergi kemana saja bisa. Mau ngapain lagi? Ngapain lagi coba? Ya mau kemana saja bisa, mau makan apa saja bisa. Nah kalau yang pengen foya-foya terus pasti akan memuaskan keinginannya terus. Tapi kalau orang yang berpikir pasti dia akan, oh berarti dia harus nyari apa nih berarti nih. Ya makanya banyak ilmuwan kemudian nanti yang masuk Islam karena berpikir itu. Ya, oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, apa? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya? Paham nggak? Yakin? Coba kita tanya yang filsafat alam, yang ini nih gantian. Filsafat alam itu apa sih? Coba, ada nggak tanya? Coba berdua. Filsafat alam itu apa? Bukan. Filsafat alam adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang puncak kebenaran dari fenomena yang ada di alam. Ya alam semesta tadi, lihat matahari, ya lihat misalnya bulan, bintang, sampai ngelihat manusia. Gitu ya, manusia misalnya nih, saya tadi malam itu ketemu dengan orang yang mungkin satu sisi mungkin dia memang pekerjaannya cukup ya, PNS ASN gitu ya, tapi dari sisi fisiknya ada yang kurang. Ya ada yang kurang, jadi dia itu telinganya itu dia ini agak-agak cacat gitu ya. Jadi ini telinganya itu apa namanya ini? Hah? Apa? Telinga ini namanya nih? Daun telinganya. Ini daun atau bunga nih? Ya dia daun telinganya itu tidak ada gitu ya. Jadi mungkin bahkan atau apa gitu. Nah kalau seperti itu kira-kira kita bayangkan apa itu nggak adil banget gitu ya. Ada juga tetangga itu yang karena waktu kecil itu kebakaran gitu ya. Kebakaran gitu sampai ini itu udah bakar banget, kemudian juga mukanya juga ini, tapi alhamdulillah dia karena santri juga dia hafal itu 1000 hadis. Ya orang Kalimantan gitu. Ya tapi kan berarti Allah gak adil ya. Orang itu sampai kebakar begini gitu. Apalagi kalau melihat orang yang cacat dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga berpikir juga ya. Jadi berpikir tentang filsafat alam. Satu lagi yang mana yang ini? Filsafat ilmu apa? Apa tuh? Jangan dibaca. Nah ya filsafat ilmu itu apa? Berdua. Coba. Menjelaskan tentang puncak kebenaran tentang ilmu pengetahuan alam, misalkan seperti bulan itu bagaimana sih bisa berjalan ilmu. Ya, oke silakan. Oh, ya agak benar juga sih, lumayan 60. Jadi filsafat apa? Iya, filsafat ilmu.
Jadi kalau filsafat alam itu adalah apa? Adalah semesta, alam raya. Kalau filsafat ilmu itu untuk mencari kebenaran dari semesta itu. Ya, bener nggak nih kemarin itu apa? Langit itu ada 7 lapis langit. Kemarin itu kan ya. Bener nggak nih 7 lapis langit? Kemudian apalagi kemarin itu sampai setiap langit itu ada nabi dan rasul. Berarti hidupnya itu gak dikubur berarti ya. Iya kan? Nah itu yang gaib atau memang nyata? Nah kita buktikan. Kemudian filsafat ilmu, sebenarnya filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber ilmu, kemudian cara memperoleh ilmu, kemudian ukuran kebenaran,